Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Sebelumnya danau ini lekat dengan kisah hantu wisuda yang kerap muncul dalam momen foto para wisudawan di sekitar danau. Tujuh lokasi wisata unik dan langka pemecah rekor dunia. Banyak tempat-tempat wisata yang mempunyai keunikan tersendiri. Objek wisata ini menjadi pemecah rekor karena keunikannya dan keindahan alamnya yang menjadi tujuan para wisatawan. Dan masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri. Berikut kita simak objek wisata unik dan indah. Satu, Candi Borobudur Indonesia. Objek wisata Candi Borobudur tercatat sebagai situs arkeologi Candi Buddha terbesar di dunia pada tahun 2012 lalu. Dan sebelumnya pada tahun 1991, UNESCO telah menetapkan sebagai situs warisan dunia. Memiliki luas hingga 60.000 meter persegi yang tersusun dari 20 juta batu andesit. Wow, Candi Borobudur benar-benar amazing place on our planet. 2. Dubai Miracle Garden. Objek wisata unik ini menghadirkan sekitar 45 juta tanaman bunga yang ditata dalam beragam bentuk yang menarik. Ya, Dubai Miracle Garden merupakan taman yang terluas dan terbesar di dunia. Luasnya mencapai 72 hektar dan letak taman ini berada di gurun pasir yang panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Ada beragam karakter animasi seperti Mickey Mouse yang tingginya 18 meter, Donald Bebek, Teddy Bear. Bahkan ada pula rangkaian bunga berbentuk pesawat terbang yang sangat besar, serta taman-taman yang luas. 3. Ice Hotel Swedia. Objek wisata berupa hotel es ini merupakan hotel es terbesar di dunia. Kamar-kamar di hotel ini jumlahnya hanya 16 kamar dan merupakan kamar suite dengan desain kamar yang berbeda-beda tiap kamarnya. Dan setiap tahunnya desain kamar ini akan berganti dengan ornamen yang baru, begitu pula bagian aula utama serta lampu gantung, yang juga berisi beragam patung yang terbuat dari es. Pembuatan dan rancangannya pun melibatkan 33 seniman dari 13 negara di dunia. Hotel es ini hanya ada di bulan Desember hingga April. 4. Sundong Cave, Vietnam. Sundong Cave adalah objek wisata berupa goa-goa terbesar di dunia. Panjang goa ini mencapai 5 km dengan tinggi 500 meter. Goa ini sangat unik karena di dalamnya terdapat hutan yang lebat, sungai, air terjun, dan kolam-kolam yang airnya sangat jernih. Taman Edam yang ada di dalamnya mengalirkan sungai yang deras. Goa ini salah satu yang dilindungi oleh UNESCO. Gak disarankan berkunjung sendiri ya, karena medannya cukup ekstrim. Saking luasnya, kamu serasa berada di dunia berbeda. 5. Puerto Princesa, Filipina. Objek wisata ini mempunyai keunikan dan termasuk wisata bawah tanah terpanjang di dunia. Sungai ini terletak di Pulau Palawan di bagian barat kota Manila dan merupakan taman nasional yang dilindungi UNESCO. Luasnya mencapai 22.000 hektar. Taman nasional yang berada di pegunungan Sanpol ini berbatasan dengan Teluk Sanpol, berada di bawah tanah sepanjang 8,2 km. Wisatawan akan menikmati perjalanan dengan perahu dengan waktu tempuh 45 menit. Selain itu, dalam goa, pengunjung juga dapat menikmati batu kapur dan bukit purba. 6. Musée du Louvre, Prancis.
Objek wisata ini tentunya tidak asing lagi. Musée du Louvre Prancis merupakan museum terbesar di dunia. Terletak di Istana Louvre, museum ini awalnya dibangun di abad ke-12 sebagai benteng. Dan selanjutnya pada tahun 1982 dibangun kembali seluas 72,7 hektar. Dijadikan sebagai tempat menyimpan benda-benda koleksi kerajaan. Lukisan mahakarya yang fenomenal, Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, tersimpan di museum ini. Dalam sehari, museum ini dikunjungi 15.000 wisatawan berbagai negara. Prague Castle, Republik Ceko. Merupakan komplek kastil terbesar dan terluas yang luasnya mencapai 70.000 meter persegi. Di dalam kastil ini terdapat menara, benteng, museum, juga galeri. Diakui oleh Guinness Book of Record sebagai komplek kastil terbesar di dunia. Kastil ini terletak berada di kota Praha, memperlihatkan kebesaran Raja-Raja Ceko dan Kekaisaran Suci Romawi. Gentayangan di Danau Kenanga. Kematian Aksena di Danau Kenanga Universitas Indonesia Depok tak pernah terungkap pasti. Tragedi Aksena menambah deretan Danau Kenanga jadi danau paling misterius dan horor. Para aparat kepolisian tersebut selain melakukan penyelidikan di lokasi, juga membahas kasus kematian mahasiswa biologi UI Aksena Ahadori. Jasad Aksena ditemukan di Danau Kenanga pada tanggal 26 Maret lalu. Sebelumnya danau ini lekat dengan kisah hantu wisuda yang kerap muncul dalam momen foto para wisudawan di sekitar danau. Konon hantu wisuda adalah mahasiswa UI yang meninggal saat hendak wisuda. Sering kalau misalnya kita foto bareng ataupun kita melihat itu di dalam sebuah foto itu kita melihat ada sesosok yang muncul yang ikut bersama foto wisuda-wisudawan itu mahasiswa wisudawan tapi nggak sempat wisuda, akhirnya menjadi sebuah mistis yang sampai sekarang itu keberadaannya belum tahu pasti, masih dibilang horor. Kerap menampakkan diri mengganggu dengan suara-suara asing. Penghuni Danau Kenanga dipercaya dalam beberapa wujud. Hantu rambut merah yang juga suka berjalan dari gerbang kampus, asrama, lalu menghilang di danau. Petugas yang kerap patroli meyakini bahwa itu adalah arwah gentayangan. Sering menemukan hal-hal yang bersifat mistis berupa itu kayak arwah-arwah yang nggak terlihat. Terus di mana kita pas patroli itu di atas danau itu kita melihat sesosok yang tidak terlihat itu melintas. Kalau misalnya lewat situ sepi itu emang rada gimana gitu, bikin bulu kuduk merinding. Kadang suka kayak ada suara-suara yang mungkin kita nggak kenal gitu. Nah, apabila kita menemukan hal-hal yang gentayangan seperti ini, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Jadi tempat pembuangan mayat, lokasi bunuh diri,
hingga kejadian tragis yang memakan korban. Danau ini masuk dalam deretan danau paling horor, dan malam adalah waktu yang paling bikin bulu kuduk merinding ketika melintas di sekitar danau. Kejadian penampakan itu kan sering adanya di malam hari seperti itu. Setan ini paling senang dia kalau melakukan penampakan itu di malam hari kan. Memang setan kan ditugaskan oleh Allah untuk menggoda serta merusak manusia seperti itu. Nah kalau kita tidak bisa melawan hal ini, ya kita selalu terhantu-hantui atau menjadi korbannya setan. Kita memang hidup berdamping-dampingan dengan jin. Jadi saya percaya memang ada hal-hal tersebut seperti makhluk astral atau sejenisnya.